Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Aini dari program studi ilmu politik dengan NIM 1004040120076. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik apartheid. Politik apartheid itu adalah kebijakan politik rasial yang diterapkan di Afrika Selatan pada tahun 1948. Di dalamnya terdapat pemisahan hak dan kewajiban antara kulit putih dan kulit hitam melalui undang-undang. Selanjutnya, mengapa sih politik apartheid itu bisa terjadi di Afrika Selatan? Berawal dari perang di tahun 1899 hingga 1902, di mana perang tersebut dilakukan oleh bangsa Boer atau Belanda dan Inggris untuk merebutkan Afrika Selatan. Lalu dalam perang tersebut dimenangkan oleh negara Inggris. Suku asli yang berdiami Afrika Selatan, yakni suku Bantu, mendapatkan perlakuan buruk dari Inggris melalui Perdana Menteri Daniel Francois Malan. Rasialisme terhadap orang berkulit hitam dilegalkan. Pelegalan inilah yang disebut dengan politik apartheid. Alasan pemberlakuan politik ini karena orang kulit putih merupakan bangsa superior atau master race. Ras kulit hitam tidak hanya mendapatkan perlakuan buruk dari ras kulit putih, tetapi ras kulit hitam juga mendapatkan diskriminasi. Terjadi pembagian ruang hidup antara ras di Afrika Selatan. Golongan kulit putih mendapatkan 87% wilayah di Afrika Selatan. Sedangkan kalau kulit hitam itu sendiri hanya mendapatkan 13%. Diskriminasi kebijakan juga terjadi di bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Bahkan, Perdana Menteri Afrika Selatan itu sendiri, Hendrik Everwood, menyebutkan bahwa sebuah kesalahan besar jika masyarakat Afrika Selatan hidup dalam kesetaraan dan persamaan hak. Setelah mendapatkan perlakuan buruk dan diskriminasi sosial, budaya, bahkan pendidikan, ras kulit hitam membentuk koalisi yaitu ANC. Pada tahun 1955, ANC membentuk koalisi gabungan kulit berwarna kulit kuning dengan tujuan menggandeng oposisi lain supaya lebih kuat. Di tahun 1970, dunia internasional berhasil menekan pemerintahan baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Peter William Botha yang akhirnya melakukan beberapa reformasi dalam politik dan undang-undang. Pada tanggal 21 Februari 1991, di hadapan sidang Parlemen Afrika Selatan, Presiden Frederick William de Klerk mengumumkan penghapusan semua ketentuan dan eksistensi sistem politik apartheid. Pengumuman itu diikuti dengan penghapusan 3 undang-undang yang memperkuat kekuasaan apartheid, yaitu yang pertama ada Ain Act, yang kedua ada Group Areas Act, yang ketiga Population Registration Act. Tanggal 27 April 1994, Presiden mengizinkan masyarakat kulit hitam menggunakan hak politiknya di dalam pemilu. Inilah pemilu perdana di Afrika Selatan yang diikuti oleh seluruh warga negara tanpa membedakan warna kulit. Pemilu yang diadakan selama 3 hari ini menandakan babak baru di Afrika Selatan. 2 minggu kemudian, Komite Pemilihan Independen menetapkan Partai Kongres Nasional Afrika memenangi pemilu dan Mandela resmi menjadi Presiden Afrika. Peran Nelson Mandela berkaitan dengan politik apartheid di Afrika Selatan adalah yang pertama, memimpin ANC atau Afrika National Congress sebagai organisasi anti-apartheid. Yang kedua, menyelenggarakan Kongres Rakyat atau Congress of the People yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 1955. Yang ketiga, melakukan perundingan terhadap penghapusan apartheid dengan Presiden F.W. de Klerk. Yang keempat, menjadi Presiden. Congress of the People ini dilakukan pada tanggal 26 Juni 1999. Yang ketiga, melakukan perundingan terhadap penghapusan apartheid dengan Presiden F.W. de Klerk.
Yang keempat, menjadi Presiden Afrika Selatan setelah runtuhnya apartheid di tahun 1994 hingga 1999. Yang kelima, mengajak rekonsiliasi antara orang kulit hitam dan kulit putih pasca apartheid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep HAM. Yang pertama, pengertiannya. Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi, manusia lahir dengan membawa hak-hak dalam hidupnya. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk bebas, sebagaimana pendapat Jean-Jacques Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasa dengan membawa hak-hak dalam hidupnya. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk bebas, sebagaimana pendapat Jean-Jacques Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah. Selanjutnya ada prinsip HAM. Prinsip HAM terdiri dari yang pertama ada martabat manusia atau human dignity, yang kedua ada kesetaraan atau equality, yang ketiga non-diskriminasi, dan yang keempat ada universalitas. Selain prinsip HAM, terdapat ada sifat HAM. Sifat-sifat HAM terdiri atas universal, yang kedua ada hakiki, yang ketiga utuh, yang keempat tetap, dan yang terakhir ada kodrati. Selanjutnya ada sejarah HAM global. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat Eropa. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Secara perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu yang pertama ada Magna Carta, yang kedua Revolusi Amerika, dan yang terakhir ada Revolusi Perancis. Selain ada sejarah HAM global, ada perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia sendiri terbagi dalam 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Periode ini ditandai dengan lahirnya beberapa organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo. Hak asasi manusia telah mendapatkan legitimasi formal